28 udah kan? Dapat terjemah terakhir kan? Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa sekali. Jika dia seorang yang benar, saya sebagai saya bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas. Ya. Sekarang Sudah. sekarang 29. Sembilan, wahai kaumku, pada hari ini kerajaan Anda padamu yang berkuasa di bumi, tetapi siapa yang akan menolong kita di azab Allah? Jika azab itu melimpahkan Firaun, menimpa Firaun, berkata akhirnya Udah satu. Udah yang 32 tadi. Ya kan contohkan Nuh, Ad, Samud, ya kan? Jahat. Oh iya. Waya kaumil. 32. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu atau sisaan hari saling memanggil. 32. Ya, kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Dan waktu kaumku 32 kan? Ya. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. Di wilhai kaumku. Siapa yang bicara? Hai kaum. Allah. Enggak. Itu Itu pasti nabi. Oh, Ya, nabi. nabi. Jadi nabi itu seperti nabi itu kan yang khawatir terhadap, ya kan? Yang khawatir. Hai kaumku. Nah, seperti Nuh, Ad, Samud, ya kan? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, ya kan? Nah, dia hai kaumku, sesungguhnya aku takut. Nah, apa yang ditakutkannya adalah apa yang ditakutkan? Kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu atau sisaan hari saling memanggil. Nah, jadi orang-orang yang sudah tidak percaya lagi kepada Nabi Nuh, kaum Ad tidak percaya lagi kepada nabinya, Saud juga sama, ya kan? Dia dipanggil, jadi dia khawatir terhadap hari yang memanggil siksa. Jadi panggilan siksa, hari-hari yang penentuan pengadilan Allah.
yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asimin wa may yudlilillahu fama lahu min had. Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang atau lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesaat oleh Allah, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Ulang lagi terjemah. Yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang atau lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Jadi peringatan yang disebutkan oleh Nabi tadi, bahwa itulah yang ditakutkan, yaitu pada hari ketika, ya kan, pada hari ketika dia berpaling, ya kan, berpaling ke belakang, berarti kan diajak kepada kebaikan, dia berpaling gitu kan, ya kan, pada hari berpaling. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Dan tidak ada satupun yang menolong. Jadi pertolongan itu datangnya bukan ke hari ketika dia sudah di pengadilan itu. Hari berpaling dia takut terhadap Allah itu dipanggil. Ya, sebelum adanya jatuhnya ketok palu pengadilan itu yang diperingatkan oleh Allah kepada kaumnya itu. Dia masih hidup. Jadi dia tidak ada bisa yang penolongnya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada juga yang memberikan petunjuk. Jadi orang yang takut ketika dipanggil untuk menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya itu, dia berpaling, tidak bisa. Hei, sini kamu. Dia berpaling kepada kamu, lari kemana? Sana sini lari, tidak bisa. Tidak ada yang menolong. Sudah itu, karena dia sudah tersesat, balik lagi ke tempat yang itu pengadilan itu sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kenapa? Petunjuk itu sudah diberikan sebelum dia mati. Kenapa dia petunjuk itu tidak diikuti ketika dia masih hidup? Nah, jadi oleh sebab itu, di dalam keyakinan kita beribadah kepada Allah, kalau orang sudah mati, itu sudah putus semua amalannya, dan dia tidak harus menerima aja lagi apa yang sudah dikerjakan di waktu kita hidup. Jadi walaupun bagaimanapun doa segalanya itu, kalau memang dia zalim, kalau dia ada sesat, itu tak ada yang penolongnya. Apalagi dia di dunia aja dah sesat, apalagi untuk meninggalkan anak soleh. Tidak ada anak soleh bagi dia. Kenapa dia sudah tersesat dari awal? Jangankan itu, Nabi si Azar aja, nama anaknya Ibrahim alaihissalam, imam manusia, dia sudah berpaling dari ajaran Allah. Kalau dia di pengadilan seperti pengadilan akhirat itu, dari awal kan sudah diingatkan oleh Ibrahim, ya Ibrahim, ya ayahku Azar, ayah sudah tersesat jauh, sebab tidak ada penolong lagi. Kalau ayah tetap menyembah berhala, mengagung-agungkan ayah itu adalah
tokoh masyarakat, orang yang dipuji-puji, orang-orang yang dihormati, yang dihargai, dan tidak ada lagi penolong ayah nanti, kata Ibrahim. Ini satu contoh kepada manusia berikutnya. Jangan mengandalkan nanti saya banyak beramal, meninggalkan anak yang saleh mengeluarkan saya dari dosa. Dari apa? Dari apa? Dari azab Allah. Tidak bisa kan hindar. Sebab masalahnya itu adalah pengadilan itu sudah jatuh. Kenapa? Dari awal itu sudah niatnya sudah salah. Cara ibadahnya sudah salah dan sudah sesat, tidak sesuai dengan petunjuk Allah lah. Makanya Ibrahim itu tidak bisa, walaupun dia nabi, tidak bisa mengembalikan ayahnya, menarik ke surga lagi, tidak bisa, karena sudah tersesat jauh. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'asallah hatta idza halaka qultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasulan kadzalika yudillullah kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang menyombongkan dan berlaku sewenang-wenang. Pada Yusuf ini kenapa tidak ada Yusuf? 35 kan? Belum. Sampai. Iya. Dan sungguh sebelum Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seseorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Dan sungguh sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Muslim pun setelah Yusuf itu ini menyatakan ada lagi rasul datang. Jadi sungguh telah datang kepada seorang rasul sebelum, ya kan? Jadi
artinya datang Yusuf, kehadiran Yusuf itu sudah memberikan keterangan-keterangan yang nyata. Tapi orang tidak percaya. Karena itu tidak percaya dan masih ragu, ya kan. Sehingga kalau Yusuf itu sudah tidak ada lagi, ya kan, sudah meninggal, maka tidak ada lagi yang akan datang sesudahnya Rasul. Iya. Nah, jadi si Yusuf itu kehadirannya dia masih ragu. Padahal Yusuf itu sudah cukup membawa keterangan-keterangan yang jelas, tapi mereka berprasangka dan ragu terhadap keterangan si Yusuf. Ketika si Yusuf itu ya Rasulullah min ba'di rasul, tidak ada. Ketika Yusuf itu sudah tidak ada lagi, ya kan, habis Yusuf itu sudah meninggal, Yusuf tidak ada lagi, ya kan, utusannya lain, rasul-rasulnya lain selain pada Yusuf. Yusuf aja dia masih ragu, apalagi utusannya lain datang lagi, apalagi lebih ragu lagi. Demikianlah Allah memberikan membiarkan kesesatannya orang yang melampaui batas, ragu-ragu tadi. Nah, jadi sudah bertubi-tubi dikirimkan kepada mereka itu rasul-rasul, mereka masih ragu, tidak masuk ke akalnya apa yang dijelaskan, karena hatinya memang sudah terkunci karena kekafirannya kepada Allah. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indalladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbiri jabbar. Yaitu orang-orang yang berdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku semena-mena. Jadi ayat Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan kita, ya. Kehadiran Yusuf ke tengah-tengah dia menjadi sebuah perdebatan. Keterangan Yusuf kepada mereka menjadikan sebuah perdebatan. Jadi ayat Allah, orang-orang yang memperdebatkan seperti itu, ya kan, tanpa pengetahuan, tanpa alasan yang benar, ya kan, kehadiran ke perdebatan Allah amat besar kebencian di sisi mereka. Mengunci, Nah, kunci hatinya. Allah akan mengunci hati orang-orang. Jadi Al-Quran itu kalau diperdebatkan, salah menafsirkan, orang yang sombong. nah, itulah orang-orang yang sombong, so tahu gitu. Hatinya terkunci karena kesombongan dan seolah-olah
menguasai seolah-olah Wenang-wenang. sewenang-wenang. Jadi melakukan sesuatu itu bukan dengan pikiran sendiri, tetapi harus dasarnya Al-Quran. Jadi kata Al-Qurannya seperti ini jangan dibantah lagi. Oh ini begini, bukan begitu caranya. Kalau dibaca terjemahan ayatnya itu ya lurus-lurus saja, terima saja apa adanya. Coba itu adalah peringatan-peringatan kepada kita semua. Wa qala fir'aunu ya amanu bani li sarhan la'alli ablughul asbab. Dan Firaun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Firaun berkata, Wahai Haman, hai Aman. buatkanlah Haman itu artinya orang yang pandai membangun gitu ya. Buatlah bangunan di sini. Jadi agar aku sampai ke pintu-pintu. agar aku sampai ke pintu-pintu. Jadi dia masih minta tolong sama orang, dia mengaku sudah Tuhan. Bayangkan aja, minta tolong sama orang untuk membuatkan bangunan yang tinggi. Berarti dia sudah tidak punya kemampuan si Firaun itu. Masih minta tolong ke tukang bangunan supaya dia sampai kepada pintu-pintu. Pintu-pintu apa maksudnya? Adalah pintu-pintu langit menurut dia itu. Pintu-pintu mau masuk ke surga. Tidak bisa. Itulah si Firaun itu kesombongannya terhadap tidak mengakuinya keberadaan Allah. Asbabas samawati fa'at qali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnahu kadhiba wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa suddaru 'anis sabili wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Firaun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Ya. Jadi dia minta kepada si Haman tukang bangunan itu membuat bangunan yang paling tinggi agar dia melihat pintu-pintu langit, ya kan? Melihat pintu-pintu langit supaya dia melihat Tuhan si Musa, ya kan? Ya, jadi mau melihat Tuhan Musa, kok tidak bisa dari sambil berdiri biasa, kok harus naik bangunan yang tinggi gitu? Itu kan sama kemampuan. Nah, supaya dia bisa melihat, berarti dia tahu juga, dia mengakui adanya Tuhan Musa gitu. Bagaimana Tuhan Musa? Nah, ya kan? Dan terus sesungguhnya aku melihat bahwa si Musa itu adalah seorang pendusta. Kan itu masalahnya. Ya. Karena si Musa itu pendusta, dia mau lihat Tuhannya ada di langit mana, ya kan? Musa itu siapa Musa? Demikianlah Zuina digambarkan Firaun itu perbuatannya buruk perbuatan yang buruk dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dia
Itulah digambarkan ya zuyina li Fir'aun, itulah pikiran si Fir'aun dengan amalannya dan kepada yang budayanya jangan membawa kerugian bagi diri sendiri. Ya demikian, itu adalah membawa kerugian dirinya sendiri. Jadi itu masalahnya. Sadaqallahul azim.